Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Azahra. Di sini saya ingin mempresentasikan model dinamis kriminalitas di Indonesia dari kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Faizah Azahra, Ina Salamatul Mufariha, Laili Dwi Retno, dan 3 dosen kami. Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah pendahuluan, alur model, diagram transfer, asumsi model, representasi model, titik ekuilibrium kejahatan, titik ekuilibrium bebas kriminal, dan simulasi numerik. Oke, di sini ada pendahuluan. Jadi Menkumham itu menyatakan bahwa jumlah tahanan meningkat sangat tajam dari tahun ke tahun. Kemudian jumlah napi bertambah, maka biaya mencapai 1,7 triliun. Jadi ada harapan bahwa banyak tahanan di Indonesia itu diharapkan berkurang atau ditekan. Kemudian ada berita juga tentang Menkumham menyatakan dari 38.000 napi asimilasi hanya 0,12% yang melakukan kejahatan ulang. Untuk yang asimilasi tadi 0,12%-nya akan kami jadikan patokan atau acuan atau pendekatan mengenai parameter delta, yaitu dari kriminal yang melakukan kejahatan ulang, jadi dari Q ke C. Nah, parameternya delta. Kriminalitas didefinisikan sebagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau beberapa orang sekaligus yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat sangat beragam bentuknya, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, narkoba, dan lain sebagainya. Individu dapat berpindah dari keadaan tidak aktif secara kriminal ke aktif secara kriminal, tetapi masih bebas dan belum dipenjara, jadi masih berkeliaran atau belum tertangkap atau tersembunyi. Nah, perubahan ini bisa terjadi melalui interaksi maupun tanpa melalui interaksi. Melalui interaksi apabila contohnya narkoba itu membutuhkan interaksi dengan pelaku kriminal. Tanpa interaksi ya ada bibit dari dirinya sendiri yang merujuk ke kriminal tanpa adanya interaksi dengan perilaku pelaku kriminal. Di sini saya akan mempresentasikan dua model. Yang pertama itu kami batasi pada hanya tadi perpindahannya seseorang yang non kriminal ke kriminal itu dipengaruhi tanpa jadi hanya melihat dari interaksi saja. Kenapa? Karena kami berpikir bahwa seseorang melakukan kejahatan itu harus ada contoh, setidaknya dia punya ilmu tentang kejahatan. Tapi kami mengembangkan juga untuk model yang kedua, walaupun belum sempurna, hanya untuk sebagai gambaran jika terdapat faktor lain, yaitu misalnya dari dalam diri sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang yang berbuat kriminal, tidak ada ilmu kriminal, dia masih bisa melakukan kriminal. Nah, kemudian perpindahan individu dari kelas kriminal ke non kriminal, tobat, itu bisa dipengaruhi oleh dua hal, yaitu interaksi dan tanpa interaksi. Adanya interaksi itu ada seperti rehabilitasi, mungkin bimbingan konseling, pengaruh dengan teman. Tanpa interaksi itu dia tobat sendiri, mungkin tanpa interaksi dengan pelaku non kriminal, misalnya dia dapat hidayah atau sesuatu yang menyebabkan dia bertobat. Nah, pada model ini pada model pertama hanya dibatasi dengan adanya interaksi. Mengenai model tanpa interaksi hanya akan diperlihatkan gambarnya saja. Rekrutmen dibatasi hanya dari kelahiran, imigrasi di Indonesia diabaikan. Identifikasi variabel, analisis kasus. Di Indonesia, populasi total dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pelaku non kriminal, pelaku kriminal, dan tahanan.
Perubahan masing-masing populasi dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, untuk kelas non-kriminal dipengaruhi oleh penduduk yang lahir dan pindahan dari luar negeri. Jadi orang yang lahir itu langsung masuk ke non-kriminal ya, tidak mungkin masuk ke kelas kriminal ataupun kelas tahanan. Kemudian penduduk yang telah tobat dari kelas kriminal setelah dipenjara maupun sebelum dipenjara dengan atau adanya tanpa interaksi. Jadi ada perubahan dari C ke S. Kemudian banyak yang meninggal dan juga perubahan S ke C. Oke. Kemudian sama ya, untuk perubahan kasus C dan kasus Q sama. Jadi C itu ada yang ke S, ada yang ke Q karena ditangkap, ada juga yang dari Q ke C karena dia sudah bebas tapi dia melakukan tindak kriminal lagi. Kematian juga menjadi sebab berkurangnya C maupun Q. Itu dapat dilihat seperti itu kurang lebih gambarannya, diagram transfernya. Berasal dari beberapa faktor-faktor berikut yang kami identifikasi. Kemudian asumsinya adalah sama seperti yang akan lebih mudah bila kita melihat ke diagram transfernya tadi ya. Jadi adanya perubahan dari jumlah kelas kriminal ke non kriminal di sini di model 1 hanya dibatasi pada akibat dengan adanya interaksi. Tanpa adanya interaksi tidak dianggap atau diabaikan atau dianggap nol. Pelaku kriminal yang masuk penjara dapat masuk kembali ke penjara jika melakukan tindak kriminal. Pelaku kriminal yang telah selesai menjalani masa tahanan dapat berpindah ke kelas kriminal maupun kelas non-kriminal. Perpindahan kelas dapat terjadi jika subjek masih aktif melakukan kejahatan. Oke. Ini modelnya. Ini definisinya. Kemudian ini adalah dari diagram transfer tersebut kita punya model berikut. Kemudian ada batasan bahwa variabel-variabel parameter-parameternya itu positif atau non negatif. Itu domain kami. Jadi ada 3. Di sini kami menggunakan C, Q, dan S, di mana jumlah ketiganya adalah N. Representasi model. Jadi kita tadi punya diagram transfernya tadi ya. Nah, jika beta 1 itu dari C ke S, jika beta 1 itu dengan interaksi, sedangkan beta itu tanpa interaksi. Jika beta 1 lebih dari rho, maka banyak populasi kriminal akan semakin menurun dan memungkinkan banyak populasi kriminal akan habis pada waktu tertentu. Jadi kan jika beta 1-nya lebih besar dari rho, akhirnya kan banyak yang keluar dari C. Padahal yang masuk ke C itu hanya dari Q dan dari S. Sedangkan yang dari S ternyata ternyata lebih besar masuk ke S daripada keluar ke S. Padahal Q itu hanya dapat masukan dari C. Berarti akan ada tiba saat tertentu di mana populasi kriminal akan habis. Jadi akan ada bebas kejahatan. Nah, kemudian jika beta 1-nya sama dengan rho, maka banyak populasi kriminal akan berkurang tergantung kesadaran tobat pribadi. Jadi jika C ke S itu sama dengan nah jika kesadarannya tinggi untuk tobat, maka berarti jika kesadarannya tinggi, maka C itu hanya akan berkurang karena tadi ya dari Q itu tidak mungkin masuk dari S dan hanya masuk dari C, padahal dari C itu masuk rho-nya itu sama dengan beta 1, maka akibatnya C itu akan lama-lama akan habis. Tapi sebaliknya jika beta 1-nya kurang dari rho, maka tidak terjadi demikian. Yaitu berarti akan terus banyak meningkat dan tergantung nilai gamma dan epsilonnya gitu. Jadi maka banyak pengurangan populasi kriminal tergantung pada penangkapan, kematian, dan minimnya asimilasi. Minimnya asimilasi dapat dipengaruhi oleh keefektifan rehabilitasi di penjara. Penangkapan dapat dipengaruhi oleh polisi, hakim, jaksa, satpam, dan lain-lain aparat negara. Apabila penangkapan lambat,
rehabilitasi gagal, maka kemungkinan banyak populasi akan terus bertambah karena tadi masukan rho-nya itu lebih besar daripada beta 1. Jadi C-nya akan terus bertambah padahal pengeluarannya berkurang atau menekan jumlah kriminalitasnya berkurang. Makanya jika ingin mengentaskan kejahatan berarti harus meningkatkan gamma, yaitu penangkapan dan juga rehabilitasinya, epsilonnya, agar rehabilitasinya berhasil. Oke, lanjut. Ini sama ya untuk kemudian ini tentang titik equilibrium. Tadi representasinya hanya saya fokuskan kepada pengentasan kejahatan. Kemudian titik equilibrium bebas kriminal itu titik equilibrium dibedakan menjadi dua, yaitu bebas kriminal dan endemik. Di sini adalah titik equilibrium bebas kriminal terjadi jika kriminalnya 0 atau kosong. Jadi Q tahanannya kosong, kriminalnya kosong. Nah, kapan itu terjadi? Jika kita substitusikan ke modelnya tadi, maka kita peroleh S star atau ketika bebas kriminal itu yaitu lambda atau rekrutmen per mu, dan ini diperoleh sekitar 600 juta seperti itu. Jadi bebas kriminal akan stabil, jadi tidak akan ada perubahan, dia akan benar-benar habis saat S-nya itu sebanyak N, yaitu rekrutmen per mu, yaitu 600 juta. Nah, kemudian di sini ada menentukan kestabilan equilibrium bebas kriminal. Kita tadi udah punya titik equilibrium bebas kriminal, yaitu lambda per mu, 0,00. Kemudian kita menggunakan matriks Jacobian untuk menentukan kestabilannya dengan menggunakan teorema berikut. Jika semua nilai eigen dari matriks Jacobian pada sistem yang diberikan memiliki bagian real negatif, maka titik equilibriumnya stabil asimptotik. Berdasarkan persamaan 1 sampai 3, jadi persamaan sistemnya kita tadi, ditemukan matriks Jacobian sebagai berikut. Kemudian kita masukkan turunan-turunannya itu kita olah sehingga kita peroleh seperti itu. Kemudian kita cari nilai eigennya menggunakan determinan dari lambda i minus j, yaitu determinan tersebut. Kemudian kita substitusikan titik equilibrium bebas kriminalnya tadi dan kita sama dengan 0. Kita punya hasilnya adalah sebagai berikut. Ini kita sampai di akhir ya. Jadi kita punya persamaan lambda 1, lambda 2 dan lambda 3. Kemudian lambda 3 itu min P itu adalah min mu karena mu-nya positif, akibatnya lambda 3 itu negatif. Jika semuanya negatif maka dia akan stabil asimptotik. Nah, untuk mengetahuinya berarti kita membutuhkan parameter-parameter, dan di sini untuk kestabilan titik ini masih dalam parameter ya. Kemudian yang numeriknya setelah ini. Jadi ini tadi jika dia negatif maka dia akan stabil asimptotik. Kemudian titik equilibrium endemik, yaitu kami olah menggunakan software. Kita peroleh ini dengan keterangan-keterangan itu untuk menyederhanakan penulisan ya. Oke, itu domainnya. Kemudian kami kestabilan endemiknya menggunakan R0. Kami peroleh demikian R0-nya. Kami menggunakan teori dari kelas biomat. Nah, kemudian jika R0-nya lebih dari 1, maka titik equilibriumnya stabil asimptotik lokal. Kemudian kami akan menampilkan simulasi numerik. Jadi nilai awal dan nilai parameternya adalah sebagai berikut. Jadi L0-nya itu kami dapat dari BPS, tepatnya adalah BPS yang bagian kemiskinan. Jadi ada miskin kota dan miskin desa dan persentasenya. Jadi dari persentasenya itu kita bisa peroleh nilai N. Nah, kemudian S0 dan C0 itu kami asumsikan C0-nya kita asumsikan berkisaran dengan Q, dan di sini 3 kali Q. Nah, kemudian nilai Q-nya kami dapat dari data Ditjenpas dan present, tapi
untuk kelengkapan data kami menggunakan DetjenPass. Kemudian mu-nya kami peroleh dari 19 itu, jadi ada sebuah dari paper Bappenas. Kemudian deltanya kami dapat dari berita tadi yang Kemenkumham, gamanya kami dapat dari DetjenPass juga, epsilonnya kami dapat dari DetjenPass juga, lambdanya kami dapat dari mu dan angka kelahiran dan juga data BPS tentang banyaknya penduduk. Kemudian kami untuk parameter-parameter yang belum diketahui nilainya, yaitu tentang perpindahan dari C ke S maupun S ke C, itu kami asumsikan menjadi 3, yaitu simulasi 1 dan simulasi 2 dan simulasi 1, 2 dan 3 sebagai berikut. Jadi saat row-nya 10.365, artinya dalam 1 tahun itu terdapat 10 orang yang terdapat 10 orang terdapat 10 kali row itu kan tadi interaksi antara CS dan C. Nah, S C per N min Q. S per N min Q itu kan sekitaran kurang dari 1. Jadi row itu adalah sekian orang per tahun dikalikan sekian banyaknya C per sekian persen sekian kalinya C itu yang berpindah keadaan dari kelas S C ke S. Beta juga. Nah, kemudian yang pertama itu jadi simulasi 1 tinggi, maksudnya adalah tingginya angka kriminalitas. Jadi banyak row-nya itu lebih besar daripada beta 1. Jadinya banyak yang menuju kriminalitas itu lebih banyak daripada yang keluar dari kriminalitas. Simulasi 2 itu sama, beta 1 sama row-nya, dan simulasi 3 itu kurang dari. Oke, lanjut. Kemudian kita peroleh nilai lambda 1, lambda 2, lambda 3. Mohon maaf, itu ada imajiner, tapi sebenarnya realnya itu adalah positif, sehingga dia itu tidak stabil. Kemudian yang kedua itu, mohon maaf, itu tadi salah penginputan, jadi itu negatif. Nah, terus yang ketiga itu juga negatif. Nah, kemudian itu kami masukkan nilai equilibrium endemiknya, kita peroleh nilai sekian dengan R0-nya yang pertama adalah 1,65, artinya dia stabil di titik equilibrium endemik. Yang kedua adalah dia tidak stabil, yang ketiga juga tidak stabil endemik. Kemudian grafiknya, karena simulasi pertama tadi R0-nya itu lebih dari 1, maka dia stabil ya, kita bisa lihat gambarnya juga stabil, dia stabil di titik 300 juta sekian. Nah, itu untuk S, jadi banyak non kriminalnya itu sekitar 300 juta, sedangkan banyak kriminal yang bebasnya itu sekitar 240-an juta. Tadi sebenarnya udah ada ya di sini. Nah, ini banyaknya S ternyata itu 290 juta, terus C-nya 216 juta, Q-nya itu sekitar 130 juta. Nah, itu menggambarkan banyaknya kestabilan di titik tersebut dengan parameter-parameter yang diberikan. Nah, untuk simulasi 2 tadi kita memperoleh bahwa R0-nya itu 0, jadi kurang dari 1, makanya dia itu tidak stabil. Dapat dilihat juga bahwa gambarnya adalah sebagai berikut. Jadi dia itu di endemiknya itu tidak stabil, makanya bebas, dia itu menuju 0 ya di situ, jadi bebas kejahatan, menuju ke bebas kejahatan seperti itu. Kemudian simulasi yang 3 sama seperti tadi, karena negatif semua juga, dan R0-nya itu adalah untuk endemiknya itu kurang dari 1, makanya dia itu tidak stabil endemik gitu. Jadi tidak mencapai kestabilan endemik. Kemudian simulasi selain simulasi grafik tadi,
simulasi 1 kita grafikan, simulasi 2 kita grafikan, dan simulasi 3 kita grafikan. Di sini adalah variasi parameter row. Tadi kita row-nya ada simulasi ada beberapa ya, ada tinggi, sedang, rendah, yaitu ketika 10/365 kita anggap tinggi, 1/365 kita anggap sedang, dan 1/7 kali 3 1/1 dibagi 7 kali 365 itu rendah. Di sini kami tambahkan satu lagi, yaitu 100/365. Jadi ini variasi row-nya. Dapat dilihat bahwa untuk grafik yang oranye itu sangat tinggi, dan itu row-nya paling tinggi. Kemudian coklat itu row-nya kedua tertinggi, dan itu kedua tertinggi juga grafiknya. Dan untuk yang pink sama yang biru itu menuju 0, dan itu harusnya di zoom lagi untuk melihat mana yang lebih tinggi gitu ya. Tapi intinya mereka berdua rendah gitu, menuju 0. Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa jika row-nya itu semakin tinggi, maka banyaknya populasi kriminal juga akan semakin tinggi. Untuk beta dan beta 1 yang sama. Nah, untuk yang sebelah kanan itu adalah S. Kalau tadi adalah variasi jumlah kriminal dengan row yang berbeda, di sini jumlah variasi S yang untuk row yang berbeda. Jadi dapat dilihat kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi itu semakin tinggi row itu semakin tinggi C, di sini semakin tinggi row justru semakin rendah nilai S. Gitu ya. Nah, kemudian ini sama, tapi untuk ini variasi untuk beta yang berbeda. Kalau tadi row yang berbeda, ini beta yang berbeda. Jadi semakin tinggi beta itu di sini untuk gambar yang pertama pojok atas, gambar 7 pojok kanan atas itu kiri atas maaf. Itu yang pink itu kan tertinggi, yang kedua itu biru, dan itu hampir berimpit ya, harus di zoom lagi. Nah, di zoomnya itu sebelah kanan, tapi ternyata gambarnya juga seperti itu, seperti L gitu ya. Nah, terus habis itu untuk semakin tinggi nilai beta, ternyata nilai C akan semakin rendah. Sebaliknya untuk gambar 8, jika betanya semakin tinggi, ternyata nilai S-nya semakin tinggi pula. Jadi bisa dilihat bahwa pink itu 0,5, dia tinggi, beta biru itu tinggi, dia juga tinggi, kemudian semakin rendah itu coklat, kemudian oranye. Oke, selanjutnya ini adalah model sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan semakin besar row itu akan mempengaruhi C semakin besar. Sebaliknya juga, jika row-nya semakin kecil, S-nya semakin kecil. Beta juga semakin beta besar akan semakin besar nilai S, seperti yang ada di dalam diagram transfer tadi. Nah, maka dari itu untuk mengentaskan kriminalitas, maka harus ditambah betanya atau ditinggikan betanya. Beta itu tadi adalah parameter yang mempengaruhi laju pertambahan banyaknya S dari C. Jadi banyaknya yang bertobat. Nah, jadi pengentasan kriminalitas harus dilakukan dengan cara meningkatkan efektivitas banyak orang yang bertobat. Nah, itu dapat dilakukan dengan memberikan sesuatu yang memotivasi diri pribadi untuk bertobat. Mungkin tidak harus berinteraksi dengan diri kita, cuman mungkin dengan melihat diri kita melakukan sesuatu yang baik, dia akan muncul dirinya sendiri, walaupun kita tidak ini kan dengan interaksi ya, maaf. Nah, bisa jadi kita memberikan bimbingan, arahan yang membuat dia tobat. Nah, itu akan mempengaruhi seperti itu. Kemudian model 2 ini adalah dengan adanya row 1. Jika tadi hanya ada row
Di sini ada arrow 1 yaitu tanpa adanya interaksi. Nah, itu modelnya, itu definisinya hampir sama, tapi ada arrow 1. Di sini ada A0, A1, beta 0, hanya persamaan saja untuk mempermudah hitungan. Nah, di sini adalah titik equilibrium bebas kejahatan. Nah, ketika kami masukkan 00, ternyata S-nya itu dapat dua nilai, yaitu lambda per mu plus A0 dan 0. Artinya kejahatan terjadi jika S-nya 0 atau artinya tidak ada umat manusia, ya, karena N-nya juga 0, atau sebesar lambda per mu plus 0. Nah, ini adalah simulasinya. Untuk mohon maaf untuk yang model 2 hanya kami tampilkan gambarannya saja, yaitu simulasi dan seperti ini. Ini simulasi pertama dengan alfa 0 itu tadi row 1 ya. Jadi kalau tadi kita simulasikan 3, kita simulasikan 4 di sini. Kita peroleh ini untuk simulasi 2. Simulasi 3 sama, analog seperti tadi. Jadi kita peroleh nilai S, C, Q, tapi kalau tadi kita peroleh nilai endemiknya 1, di sini kita peroleh 2, tetapi walaupun sebenarnya 3, tapi yang satu negatif. Jadi yang satu negatif, terus yang kedua itu menyebabkan S-nya negatif, sehingga terdapat 1. Nah, kemudian ini adalah grafik simulasinya. Itu konsepnya sama ya seperti tadi. Kemudian ini adalah referensi kami. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.